Hai, Assalamualaikum. Saya Anissa Ahmad dari kelas 3B PG PAUD. Di sini saya akan membahas tentang tunanetra. Tunanetra adalah seorang yang memiliki hambatan dalam penglihatan atau tidak berfungsinya indera penglihatan. Tunanetra memiliki keterbatasan dalam penglihatan antara lain: pertama, tidak dapat melihat gerakan tangan pada jarak kurang dari 1 meter. Lalu, ketajaman penglihatan 20/200 kaki, yaitu ketajaman yang mampu melihat suatu benda pada jarak 20 kaki. Dan bidang penglihatannya tidak lebih luas dari 20 derajat. Klasifikasi tunanetra secara garis besar dibagi 4, yaitu: pertama, berdasarkan waktu terjadinya ketunanetraan. 1. Tunanetra sebelum dan sejak lahir. 2. Tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil. 3. Tunanetra pada usia sekolah atau pada masa remaja. 4. Tunanetra pada usia dewasa. 5. Tunanetra dalam usia lanjut. Lalu, berdasarkan kemampuan daya penglihatan. 1. Tunanetra ringan, defective vision atau low vision, yakni mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan, akan tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan. 2. Tunanetra setengah berat atau partially sighted, yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan, hanya dengan menggunakan kaca pembesar, mampu mengikuti pendidikan biasa, atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal. Lalu, tunanetra berat atau totality blind, yakni mereka yang sama sekali tidak dapat melihat. Lalu yang ketiga, berdasarkan pemeriksaan klinis, tunanetra yang memiliki ketajaman penglihatan kurang dari 20/200 dan memiliki bidang penglihatan kurang dari 20 derajat. Tunanetra yang masih memiliki ketajaman penglihatan antara 20/70 sampai dengan 20/200 yang dapat lebih baik melalui perbaikan. Terakhir, berdasarkan kelainan-kelainan pada mata. 1. Miopia adalah penglihatan jarak dekat. Bayangan tidak terfokus dan jatuh di belakang retina. Penglihatan akan menjadi lebih jelas kalau objek didekatkan. Untuk membantu proses penglihatan pada penderita miopia, digunakan kacamata koreksi dengan lensa negatif. Kedua, hyperopia adalah penglihatan jarak jauh. Bayangan tidak terfokus dan jatuh di depan retina. Untuk membantu proses penglihatan pada penderita hyperopia, digunakan kacamata koreksi dengan lensa positif. Ketiga, astigmatisme adalah penyimpangan atau penglihatan kabur yang disebabkan karena ketidakberesan pada kornea mata atau pada permukaan lain pada bola mata sehingga bayangan benda baik pada jarak dekat maupun jauh tidak terfokus pada retina. Untuk membantu proses penglihatan pada penderita astigmatisme, digunakan kacamata koreksi dengan lensa silinder. Faktor yang menyebabkan terjadinya ketunanetraan antara lain: 1. Prenatal. Faktor penyebab ketunanetraan pada masa prenatal sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan, antara lain: pertama, keturunan; kedua, pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Lalu, ketunanetraan yang disebabkan karena proses pertumbuhan dalam kandungan dapat disebabkan oleh: pertama, postnatal. Penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa postnatal dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir, antara lain: 1. Kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan. 2. Pada waktu persalinan, ibu mengalami penyakit gonore, sehingga baksil gonore menular pada bayi, yang pada akhirnya setelah bayi lahir mengalami sakit dan berakibat hilang daya penglihatan. Ketiga, mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan, misalnya, yaitu xerophthalmia, yakni penyakit mata karena kekurangan vitamin A. Ada juga trakoma, yaitu penyakit mata karena virus chlamydion trachomatis. Dan juga katarak, yaitu penyakit mata yang menyerang bola mata, sehingga lensa mata menjadi keruh. Akibatnya, terlihat dari luar, mata menjadi putih. Lalu, glaukoma, yaitu penyakit mata karena bertambahnya cairan dalam bola mata, sehingga tekanan pada bola mata meningkat. Dan juga diabetic retinopathy adalah gangguan pada retina yang disebabkan karena diabetes. Retina penuh dengan pembuluh-pembuluh darah dan dapat dipengaruhi oleh kerusakan sistem sirkulasi hingga merusak penglihatan. Ada juga macular degeneration, adalah kondisi umum yang agak baik, di mana daerah tengah dari retina secara berangsur memburuk. Lalu yang terakhir, retinopathy of premature. Biasanya anak yang mengalami ini karena lahirnya terlalu prematur. Terakhir, kerusakan mata yang disebabkan terjadinya kecelakaan, seperti masuknya benda keras atau tajam, cairan kimia yang berbahaya, dan kecelakaan dari kendaraan, dan lain-lain. Setelah pembahasan tentang tunanetra, selanjutnya saya akan mempraktikkan teknik pembelajaran untuk penyandang tunanetra.
Teknik yang saya ambil adalah teknik tanya Kali jawab. ini kita akan membahas tentang teknik pembelajaran untuk anak tunanetra. Kita bersama dengan Munzir untuk pembelajaran menyandang tunanetra. Dan kita membutuhkan buah mainan untuk menjadi alat peraga. Munzir, sekarang kita menggunakan teknik meraba. Jadi kita menggunakan alat indera kulit untuk sebagai peraba. Ini bentuknya seperti apa? Lingkaran. Iya. Kamu tahu ini buah apa? Buah apel. Ya, jadi ini adalah buah apel. Apel berwarna merah. Buah apel berwarna merah. Coba ikutin. Buah apel berwarna merah. Ya, pintar. Selanjutnya, kita akan menggunakan buah yang kedua. Coba kita raba lagi. Bentuknya seperti apa? Lingkaran. Kamu tahu ini buah apa? Buah jeruk. Jadi yang buah kedua ini adalah jeruk. Jeruk warnanya orange. Jeruk warnanya oranye. Dan selanjutnya ada buah yang ketiga. Bentuknya seperti apa? Ya, jadi ini adalah buah belimbing. Buah apa? Belimbing. Ya, buah belimbing berwarna kuning. Buah belimbing berwarna kuning. Coba dirasain lagi. Sudah? Dan Kita menggunakan buah keempat. Bentuknya seperti apa? lingkaran. Ini seperti bulan sabit bentuknya. Ini melengkung. Lihat. Sabar dari atas sampai bawah. Ini buah pisang. Buah apa? Buah pisang. Pisang berwarna kuning. Buah pisang berwarna kuning. Oke. Dan yang terakhir ada buah. Coba kamu rasakan dulu. Bentuknya seperti apa? Lingkaran. Ya. Ini buah apa? Buah pir jambu. Ya, jadi ini adalah buah pir. Apa? Buah pir. Pir berwarna hijau. Pir berwarna hijau. Coba sebutin. Tadi nih. Ini rasakan lagi buah apa? Apel. Iya. Apel berwarna Merah. merah. Coba rasakan lagi nih buah apa? Belimbing. Belimbing warnanya Kuning. kuning. Coba kita rasakan lagi yang satu lagi. Buah jeruk. Jeruk warnanya. Orange. Jadi sekian dari teknik pembelajaran untuk anak tunanetra. Semoga bisa membantu. Dadah, dadah. Sampai ketemu lain waktu.